Fly Navy Weekly News. Halo sahabat Puspenerbal, Fly Navy Weekly News kembali hadir menemani Anda menyampaikan informasi seputar kegiatan penerbangan TNI Angkatan Laut yang kami rangkum dalam Fly Navy Highlight dan Lintas Lanudal. Dalam rangka mewujudkan program Astacita, Puspenerbal siap mewujudkan reformasi, birokrasi, dan zona integritas. Bersama saya, Serda MPU Rio Verjatubah. Inilah informasi selengkapnya. Fly Navy Highlight. Pada Selasa 4 November lalu, Komandan Puspenerbal Laksamana Muda TNI Bayu Ali Syahbana menghadiri acara penyematan Brevet Kompetensi Principal Warfare Officer yang digelar di Gedung Pulau Sumatera, Kodiklatal Bumi Moro, Surabaya. Kegiatan dipimpin oleh Komandan Kodiklatal, Letjen TNI Marinir Nur Alamsyah yang menyematkan brevet kepada para perwira tinggi TNI Angkatan Laut, termasuk Wakil Kepala Staf Angkatan Laut, Laksdia TNI Erwin S. Aldedarma. Brevet diberikan sebagai simbol kompetensi, tanggung jawab, dan kehormatan dalam mengendalikan operasi laut, serta bentuk pengakuan atas kontribusi nyata para perwira tinggi TNI Angkatan Laut dalam pembinaan kemampuan dan kesiapsiagaan Angkatan Laut. Komandan Puspenerbal Laksamana Muda TNI Bayu Ali Syahbana menerima courtesy call Pangko Armada 3 Laksamana Muda TNI Dato Rusman SN di ruang VIP Gedung RK Senda, Mako Puspenerbal Juanda, Sidoarjo pada Selasa 4 November lalu. Kunjungan tersebut bertujuan untuk silaturahmi dan perkenalan Pangko Armada 3 yang baru serta memperkuat hubungan dan sinergi antar satuan TNI Angkatan Laut. Pada Selasa dan Kamis, 4 serta 6 November lalu, di Gedung RK Senda Mako Puspenerbal Juanda, Sidoarjo, Komandan Puspenerbal Laksamana Muda TNI Bayu Ali Syahbana menyematkan brevet kehormatan penerbangan TNI Angkatan Laut kepada 5 perwira tinggi TNI Angkatan Laut, meliputi Komandan Pasmar 2, Majen TNI Marinir Dr. Oni Junianto, Wakil Komandan Pasmar 2, Brigjen TNI Marinir Arinto Benisarana, Wakil Komandan STTAL, Laksamana Pertama TNI Ardiansyah, Kaspo Armada 2, Laksamana Pertama TNI Agam Endras Moro, serta Kadis Penal, Laksamana Pertama TNI Tunggul. Komandan Puspenerbal menyampaikan penyematan brevet ini merupakan tradisi kehormatan dan bentuk apresiasi atas dedikasi serta dukungan para perwira tinggi TNI Angkatan Laut dalam memperkuat sinergi dan kemampuan penerbangan TNI Angkatan Laut dengan semangat kebersamaan, profesionalisme, dan pengabdian antar satuan. Pada Selasa 4 November lalu, Wing Udara 1 TNI Angkatan Laut mengerahkan pesawat Kasa NC212 Aviokar U6208 yang diawaki Mairlaut Pelaut Mus Mulyadi untuk mendukung kunjungan kerja Gubernur Kepulauan Riau Haji Ansar Ahmad beserta rombongan dalam rangka peresmian pelabuhan baru sebagai bagian dari program peningkatan konektivitas maritim. Dukungan ini menjadi wujud sinergi TNI Angkatan Laut dengan pemerintah daerah dalam memperlancar mobilitas udara antar pulau serta memperkuat peran TNI Angkatan Laut dalam pembangunan nasional di wilayah kepulauan. Pada Rabu 5 November lalu, Komandan Puspenerbal Laksamana Muda TNI Bayu Ali Syahbana meresmikan renovasi Gedung Kepuskopal Puspenerbal yang ditandai dengan penandatanganan prasasti dan pengguntingan pita di Gedung Kepuskopal Puspenerbal Juanda, Sidoarjo. Dalam kesempatan yang sama, General Manager Angkasa Pura Indonesia, Kantor Cabang Bandar Udara Internasional Juanda, Surabaya, Laksamana Pertama TNI Muhammad Thohir turut meresmikan secara simbolis operasional Armada Trans Juanda. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan bagi seluruh anggota koperasi serta mendukung profesionalisme pengelolaan usaha di lingkungan Puspenerbal. Jumat 7 November lalu, Kavasarkan Pesut Puspenerbal, Kolonel Laut Teknik Joko Nursanto memimpin acara pelepasan purna tugas 2 prajurit Vasarkan Pesut, Letkol Laut Teknik Wahyono dan Mayor Laut Teknik Purnawirawan Ahmad Zakaria di Aula Vasarkan Pesut. Dalam sambutannya, Kavasarkan Pesut menyampaikan terima kasih atas dedikasi dan pengabdian serta berharap tali silaturahmi tetap terjalin. Acara ditutup dengan foto bersama dan jajar kehormatan sebagai bentuk penghormatan atas pengabdian kepada penerbangan TNI Angkatan Laut. Dalam rangka meningkatkan profesionalisme penerbang, Wing Udara 3 Puspenerbal melaksanakan latihan Captaincy Training Night Flight di wilayah Biak pada Rabu 5 November lalu. Kegiatan bertujuan melatih kemampuan terbang malam sekaligus mempersiapkan penerbang memperoleh kualifikasi kaptensi yang menuntut ketelitian dan kewaspadaan tinggi. Komandan Wing Udara 3, Kolonel Laut Pelaut Ahmad Novam menegaskan pentingnya disiplin dan keselamatan sesuai prosedur penerbangan TNI Angkatan Laut. Kegiatan juga melibatkan Lanudal Biak, Airnav, Angkasa Pura,
Udara, BMKG, AMC, dan pemadam Bandara Frans Sky Sepo berjalan aman dan lancar yang mencerminkan sinergi antar lembaga dalam mendukung kesiapan operasi udara TNI Angkatan Laut. Lintas Lanidal. Pada Selasa 4 November lalu, Komandan Laudal Matak, Mayor Laut Teknik Istio Sugiono turut menyambut Gubernur Kepulauan Riau, Haji Ansar Ahmad di Bandara Cimaja Anambas dalam rangka kunjungan kerja dan peresmian Pelabuhan Cimaja Barat oleh Menteri Perhubungan. Dalam kesempatan itu, Komandan Laudal Matak juga menyampaikan rencana kejuaraan pencaksilat seprovinsi Kepulauan Riau yang akan digelar di Laudal Matak pada hari ulang tahun ke-70 penerbangan TNI Angkatan Laut tahun 2026 yang mendapat dukungan positif dari pemerintah daerah sebagai upaya mendukung pembinaan generasi muda. Pada Selasa 4 November lalu, Komandan Laudal Sabang, Letkol Laut Laut Iwan Purwanto memimpin briefing awal latihan Gelagaspur tingkat 2 P2 tahun anggaran 2025 di Mako Laudal Sabang. Kegiatan ini bertujuan menyiapkan personil dan material agar latihan berjalan aman, efektif, serta sesuai prosedur TNI Angkatan Laut. Komandan Laudal Sabang menekankan pentingnya disiplin, tanggung jawab, kerjasama, dan keselamatan atau zero accident. Pada Rabu 5 November lalu, Cabang 3 Gabungan Jelas Nasri Puspanerbal melaksanakan panen terong dan berbagai jenis cabai di area Satkom Laudal Juanda dipimpin oleh Nyonya Dewi Wigus Wahyu Setiotomo. Kegiatan ini merupakan bagian dari program ketahanan pangan keluarga dengan memanfaatkan lahan kosong menjadi lahan produktif, sekaligus mempererat silaturahmi dan menumbuhkan semangat kemandirian serta kebersamaan anggota Jelas Nasri dalam mendukung program ketahanan pangan TNI Angkatan Laut dan Nasional. Pada Rabu 5 November lalu, Laudal Biak melaksanakan dukungan penerbangan malam bagi Helipenter HS-1303 TNI Angkatan Laut yang menjalani night flight dan captaincy training. Kegiatan dipantau langsung oleh Pasop Laudal Biak, Mayor Laut Laut Sutrisno bersama unsur kebandar udaraan setempat. Komandan Laudal Biak, Kolonel Laut Laut Sugeng Lamio menegaskan kegiatan ini mencerminkan profesionalisme dan kesiapan Laudal Biak dalam memberikan dukungan operasional bagi pesawat udara TNI Angkatan Laut. Laudal Tanjung Pinang menggelar panen raya hasil budidaya ikan dan sayuran di lahan ketahanan pangan Agro Jalakaca. Kegiatan dipimpin Komandan Laudal Tanjung Pinang, Letkol Laut Laut Tatang Yanuaristanto bersama Ketua Cabang 5 Jelas Nasri Puspanerbal, Nyonya Anita Tatang, serta seluruh personil Laudal pada Rabu 5 November lalu. Panen ikan lele, jagung, kangkung, dan pakcoy merupakan dukungan terhadap program pemerintah dan TNI Angkatan Laut untuk memanfaatkan lahan produktif serta memperkuat ketahanan pangan nasional. Kamis 6 November lalu, Laudal Kupang melaksanakan dukungan pangkalan bagi pesawat CN-235-220 MPA P8306 TNI Angkatan Laut yang melaksanakan misi ferry flight dengan rute Surabaya, Kupang, Sorong, dan Biak. Komandan Laudal Kupang, Letkol Laut Laut Erik Yulian Tirtawibawa menjelaskan kegiatan ini merupakan bagian dari tugas pokok Laudal dalam menjamin kelancaran dan kesiapan operasi penerbangan TNI Angkatan Laut. Demikian Fly Navy Weekly News. Saya, Serda MPU Rio Berjatullah, dan kru yang bertugas undur diri. Jale Serva Jaya Mahe. Puspenerbal siap berkomitmen mewujudkan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi, bersih dan melayani. Dharma Jalakaca Putra, Fly Navy.